ini. Iya. Nah. Ya. Halo, Sa. Di tahun 2010 silam terjadi erupsi Gunung Merapi yang sangat dahsyat dan menewaskan ratusan orang, termasuk sang juru kunci yaitu Mbah Marijan. Untuk mengenang kejadian tersebut dibangunlah museum dan hingga saat ini dikenal dengan nama Museum Petilasan Mbah Marijan. Di dalam museum tersebut terdapat banyak sekali koleksi yang menggambarkan dahsyatnya erupsi Gunung Merapi pada waktu itu. Gunung Merapi hingga kini masih dinyatakan aktif dan menunjukkan aktivitas vulkanik. Sampai saat ini sudah tercatat beberapa aktivitas vulkanik yang menimbulkan kerugian material maupun non-material. Salah satunya terjadi di tahun 2010 silam. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, di tahun tersebut Gunung Merapi mengalami erupsi yang menjadi penyebab Mbah Marijan, juru kunci Gunung Merapi, tutup usia. Kedahsyatan erupsi pada tahun itu diabadikan dalam sebuah museum yang diberi nama Museum Petilasan Mbah Marijan. Lokasi sendiri berada di Kinahrejo, Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Gunung Merapi punya posisi vital dalam sejarah Jawa, ikut menentukan tumbuh dan matinya sebuah peradaban dan kerajaan. Merapi kalau mau membuat jalan akan jalan sendiri, tidak perlu ditutupi dam, itu harus dibongkar, tandas Mbah Marijan, juru kunci Gunung Merapi, seperti disampaikan mantan Bupati Sleman, Ibnu Subianto. Dam yang dimaksud Mbah Marijan adalah tanggul dan bak besar yang dibangun untuk menampung tumpahan lahar dingin hasil erupsi Merapi.
Tahun 2001 itu, Mbah Marijan mengatakan secara tegas kepada Bupati bahwa ia menolak pembangunan dam tersebut. Penolakan yang tak berarti karena waktu terus berjalan. 9 tahun kemudian, pada tanggal 26 Oktober 2010, di tengah Merapi yang sedang aktif-aktifnya memuntahkan lahar, Mbah Marijan ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam rumahnya di Dusun Kinahrejo, Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tua Merapi akhirnya menemukan jalannya sendiri. Mbah Marijan punya alasan untuk menolak pembangunan tanggul di kawasan lereng Merapi. Ia adalah sosok yang sangat percaya kosmologi. Ia meyakini alam sudah mengatur dirinya sendiri sedemikian rupa untuk menghadirkan keharmonisan dan keseimbangan semesta. Terlebih lagi, Gunung Merapi salah satu bukti kuasa alam paling megah di tanah Jawa. Mbah Marijan meyakini Merapi bukanlah sekedar onggokan gunung, melainkan suatu lingkungan atau komunitas yang saling terkait dengan seluruh makhluk yang beraktivitas di sekitarnya. Baginya ada hubungan saling menjaga dan melindungi di lingkaran Merapi. Lahir pada tahun 1927, Mbah Marijan menjalani kehidupan dari awal sampai akhir hayatnya hanya di Kinahrejo. Ia sudah menjalani peran sebagai penjaga Merapi, melanjutkan jejak ayahnya yang sudah lebih dahulu menjadi juru kunci salah satu gunung api paling aktif di dunia itu. Pada 1970, saat ayahnya masih hidup, Mbah Marijan sudah diangkat sebagai abdi dalam Keraton Yogyakarta untuk menyertai tugas sang ayah. Sultan Hamengkubuwono ke-9 pun berkenan memberinya gelar sekaligus nama baru, yakni Mas Paneu Suraksohargo, dengan pangkat sebagai mantri juru kunci alias wakil atau asisten ayahnya. Setelah sang ayah meninggal dunia, Mbah Marijan pun naik menjadi juru kunci Gunung Merapi sejak tanggal 3 Maret 1982. Sebagai juru kunci Merapi, Mbah Marijan mengerti betul pola tingkah gunung yang dikeramatkan itu. Letusan-letusan kecil terjadi saban 2 atau 4 tahun. Erupsi yang sedikit lebih besar biasanya berkurun waktu antara 10 sampai 15 tahun. Sedangkan ancaman yang benar-benar harus diwaspadai memang belum bisa dipastikan siklusnya, tapi yang jelas lebih memakan waktu lama. Riwayat erupsi Merapi terbukti mengubah jalan sejarah. Letusan di abad ke-10 misalnya disebut-sebut telah membuat Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang terpaksa pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Kerajaan Hindu inilah yang nantinya menjadi cikal bakal Kerajaan Majapahit, Demak, Mataram Islam hingga sekarang ini Kesultanan Yogyakarta. Kemudian letusan yang terjadi pada tahun 1006 membuat seluruh permukaan Jawa Tengah tertutup oleh abu vulkanik. Erupsi inilah yang juga mengubur Candi Borobudur dan Prambanan. Merapi rutin beraksi dalam perjalanan riwayatnya, termasuk erupsi pada tahun 1786, 1822,
1872 dan 1930 yang menghancurkan 13 desa dan memakan korban tewas 1.400 jiwa. Namun letusan terbesar terjadi pada tahun 1872 yang menurut catatan geologi modern mencapai skala tinggi sepanjang tanggal 15 hingga 20 April 1872 itu. Letusan berlangsung selama 120 jam nyaris tanpa henti, dan letusan tahun 2010 yang menewaskan Mbah Marijan juga tercatat dalam level yang hampir sama. Selama menjalani peran sebagai juru kunci sejak 1982, Mbah Marijan memang mengalami masa-masa di mana tensi Merapi sedang meninggi. Erupsi pada November 1994 misalnya, beberapa desa di lereng gunung itu terkena imbas awan panas atau wedus gembel dalam bahasa lokalnya. 60 orang yang meninggal dunia. Empat tahun kemudian, Juli 1998, erupsi kembali terjadi, namun semburannya mengarah ke atas sehingga nihil korban jiwa. Pada tahun 2006, 2 orang sukarelawan terbakar awan panas di kawasan Kali Adem, dan akhirnya terjadilah erupsi dahsyat pada 2010 yang menelan korban dan kerugian cukup besar. Mbah Marijan selalu enggan jika diminta mengungsi manakala ada tanda-tanda Merapi bakal menguap lagi. Bahkan ia pernah 2 kali menolak permintaan Sultan HB ke-10, Raja Yogyakarta sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang seharusnya menjadi junjungannya. Penolakan pertama adalah pada tahun 2006. Sultan HB 10 memerintahkan penduduk Kinah Rejo untuk bersedia dievakuasi ke tempat yang aman. Namun Mbah Marijan mengabaikan dan malah menyepi di pelataran Sri Meganti yang berada di lereng selatan Merapi. Ia selamat, tak kurang satu apapun. Mbah Marijan bukan tidak menghormati Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, namun status Sultan yang juga menjabat sebagai Gubernur Yogyakarta membuat Mbah Marijan merasa bahwa imbauan mengungsi itu sama halnya dengan perintah pejabat pemerintahan lainnya, bukan titah seorang raja. Berkali-kali Mbah Marijan menegaskan bahwa ia hanya berpegang teguh pada amanat yang diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9, ayahanda dari Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ketika ia diangkat sebagai abdi kerajaan yang ditugaskan untuk menjaga Gunung Merapi, pemula garis imajiner menuju pusat istana sampai ke Laut Selatan, tidak pernah ada perintah mengungsi selama Sultan HB ke-9 bertahta. Mbah Marijan lagi-lagi menampik permintaan Sultan HB ke-10 ketika Merapi menggeliat pada tahun 2010 silam. Ia percaya kasih sayangnya akan dibalas setimpal, bahwa gunung yang dijaganya dengan segenap jiwa itu tidak bakal menyebabkan hal-hal buruk terhadapnya. Pengalaman bahwa Kinah Rejo selalu terhindar dari mara bahaya setiap kali Merapi meletus menjadi pegangan yang paling sahih bagi Mbah Marijan. Kendati begitu, Mbah Marijan tetap menyerahkan hidup dan matinya kepada Yang Maha Kuasa jika memang harus berkorban demi tanggung jawabnya sebagai juru kunci. Pernah Mbah Marijan ditanya mengapa ia selalu menolak dievakuasi. "Lah, saya ini kerasan tinggal di sini. Nanti kalau ada tamu ke sini,
malah kecele kalau saya pergi, jawabnya sembari berkelakar. Namun pada 2010 itu tingkah Merapi memang tidak lazim. Lain dengan pola erupsi yang terjadi sebelum-sebelumnya, aktivitas semburan lava dan awan panasnya tidak seperti biasanya yang selalu membentuk kubah lava baru di sisi selatan dan berfungsi sebagai pelindung. Kali ini Merapi menyemburkan lava serta awan panas ke berbagai arah, disertai letusan yang berlangsung terus-menerus. Suara gemuruh terdengar sampai ke kota Yogyakarta, juga hingga Wonosobo yang berjarak lebih dari 50 km. Hujan abu dirasakan oleh masyarakat Cilacap, Tasikmalaya, Bandung, bahkan Bogor. Dan tanggal 26 Oktober 2010, erupsi Merapi mencapai puncaknya. Mbah Marijan tetap teguh pendirian, berdiam diri di dalam rumahnya, hingga akhirnya ditemukan tak bernyawa dalam posisi bersujud. Sang juru kunci rupanya sudah sangat siap untuk apapun yang bakal terjadi. Erupsi Merapi 2010 tercatat salah satu yang paling dahsyat. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan 341 orang tewas, 368 orang harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, dan 61.154 orang dievakuasi. Adapun kerugian materi mencapai 4,23 triliun, termasuk 3.307 bangunan yang mengalami kerusakan. Jika gajah mati meninggalkan gading atau harimau mati meninggalkan belang, maka Mbah Marijan mati meninggalkan Merapi, gunung paling berapi yang masih lekat dengan pengabdiannya sampai nanti.